Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita teristimewa sore ini. Sambil menunggu jelang kita berbuka puasa, mari memperdalam kembali wahana keberagamaan kita sehingga menjadi keberagamaan yang benar-benar paripurna, terutama kita dalam melaksanakan yaitu ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita memiliki topik, ya kita bilang trending topik juga tidak, karena ini menyangkut dengan tugas saya sehari-hari sebagai penghulu atau kepala KUA. Pertanyaannya aneh, tapi pertanyaan ini jangan kita anggap suatu yang sangat sepele sekali di dalam kehidupan kita. Dia berkata, jika sambil bertanya, Shaimin shaimat rahimakumullah, jika ada gadis yang ingin menikah, dia sudah dilamar banyak laki-laki, tetapi yang dia bingungkan karakter apa saja yang harus diperhatikan dan memang harus dijauhi dari laki-laki, karena dia ingin pernikahan dengan seorang laki-laki yang sebagian sehingga hanya dialami sekali, dalam arti kata tidak sampai terjadi yang dinamakan perceraian itu sendiri. Shaimin shaimat rahimakumullah. Memang tidak ada satupun, semua orang ingin mendambakan hidup bahagia, terlebih setelah dia menikah, karena memang perjalanan hidup manusia tidak lepas dari keterlibatan keluarga di sekitarnya. Ya, setiap laki-laki ingin mendapatkan istri yang baik, yang menurut kriterianya. Dan tentu demikian pula setiap wanita juga ingin mendapatkan suami yang terbaik sesuai dengan kriteria. Karena memang standar bahagia setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin Shaimin shaimat akan merasa terheran ketika melihat ada pasangan suami istri yang perbandingan wajahnya selisih jauh ibarat langit dan bumi ini. Tetapi bagi manusia masing-masing itulah yang namanya kebahagiaan. Karena itulah sangat sulit jika kami harus menyampaikan kriteria apa saja yang bisa membuat wanita bahagia. Mengingat semacam itu kembali kepada selera manusia masing-masing. Hanya menimbang beberapa dalil yang kita pahami, ya 4 kriteria itu yang selalu diucapkan di dalam setiap kesempatan kita mendengar khutbah nikah dan lain sebagainya. Agamanya yang baik, ya nampak ini menjadi harga mati untuk yang satu ini. Agama dan sekaligus akhlak yang baik, turunkan agama ini sebagai acuan sekaligus bimbingan manusia. Dan akhlak yang baik, dia akan berusaha mengamalkannya. Untuk itulah Rasulullah SAW menganjurkan para wali, ya, para orang tua agar segera menerima lamaran putrinya yang baik agama dan akhlaknya. Nah, ini Shaimin shaimat rahimakumullah, jelas sekali, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya fazawwijuhu. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebutkan apabila ada orang yang, kalau kalian betul-betul ridha
agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, kata Rasulullah, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh ulama-ulama hadis dan dihasankan oleh ulama-ulama hadis terkini. Soimat rahimakumullah. Yang kedua, lugu dengan keluarga dan tidak keras. Rasulullah SAW memisalkan wanita itu sebagai al-kawarir, yaitu gelas kaca. Bayangkan, gelas kaca, fisiknya dan hatinya sangat lemah, sangat mudah pecah, kecuali jika disikapi dengan hati-hati. Karena itulah, ya, tidak ada wanita yang suka disikapi keras oleh siapapun. Maka sungguh malang ketika ada wanita bersuami orang keras. Ya, dia sudah lemah, semakin diperparah dengan sikap suaminya yang semakin melemahkannya. Sebaiknya keluarga yang berhias, lemah lembut, tidak suka teriak, tidak suka mengumpat, apalagi keluar kata-kata yang menyebabkan di dalam keluarga itu seperti kebun binatang. Nauzubillah min dzalik. Innar rifqa la takuna fi syai' illa zanahu wa la yarza'u fi min syai'in illa syala. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu maka dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan semakin memperburuknya. Yang ketiga, ya, berpenghasilan yang cukup. Ya, berpenghasilan yang cukup ini Masya Allah, yang bisa tentu cukup untuk keluarga, untuk kehidupan di dalam rumah tangga. Karena standar cukup ini juga sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalankan masa iddah di rumah Ummi Maktum. Ya, seorang sahabat yang buta, usai masa iddah langsung ada 2 laki-laki yang melamarnya. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Nah, setelah itu ketika beliau meminta saran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Soimat rahimahumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, adapun untuk Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya, sedangkan Muawiyah orang miskin, enggak punya harta, menikahlah dengan Usama bin Zaid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara maknanya tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya, memukul. Nauzubillah min zalik. Hindarilah wahai kepala para kaum Adam dari memukul. Karena itu adalah bukanlah suatu hal akhlak yang baik. Karena apa bedanya kita dengan gojo yang siap perintah kemudian siap dan lain sebagainya. Kita bisa bertimbangkan, bisa perhatikan bagaimana pertimbangan Nabi Muhammad SAW ketika menyarankan kepada Fatimah untuk menikah binti Qais dengan Abu Jaham, karena masalah sifatnya yang keras, sementara pertimbangan beliau untuk menolak Muawiyah karena miskin, tidak berpenghasilan. Maka wahai para laki-laki, sebesar apapun pekerjaanmu harus ada penghasilan. Karena apa? Di tangan kita laki-laki itu adalah wabima anfaqu min amwalihim. Jadi kita yang berinfakkan harta kita itu untuk anak dan istri kita. Soimat rahimakumullah. Yang keempat, tanggung jawab dan memperhatikan dengan keluarga. Tanggung jawab dalam nafkah dan perhatian dengan kesejahteraan keluarga. Bagian ini merupakan perwujudan dari perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istrimu dengan cara yang baik. Ya, beberapa suami terkadang tidak perhatian dengan keluarganya, penghasilannya banyak dan habiskan untuk kebutuhan pribadi dan dihabiskan untuk kebutuhan pribadi. Namun apa yang terjadi? Sementara kebutuhan rumah tangganya lebih banyak ditanggung oleh istrinya. Lebih parah lagi, soimat rahimakumullah, ketika terjadi perceraian, beberapa suami sama sekali tidak mau menafkahi anak-anaknya, sehingga yang menghidupkan anaknya adalah ibu-ibunya. Memang ada mantan istri setelah perceraian, namun tidak ada mantan anak. Ini yang perlu kita perhatikan oleh kita. Kalau kelak di kemudian hari ada suami-suami yang seperti ini, tunggulah balasannya nanti di akhirat. Bahkan di dunia Allah pun sudah memperlihatkan kepada kita. Kemudian
Di sana ada beberapa sifat ya, selain penampilan yang harus dijauhi oleh para lelaki adalah memiliki sifat yang tidak layaknya menjadi seorang suami untuk seorang muslimah. Ini pentingnya seorang suami, yaitu akidahnya rusak. Akidah rusak ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Banyak orang yang murtad di zaman sekarang, suaimin-suaimat rahimakumullah. Karena kerusakan akidah merupakan gerbang kekufuran, sementara Allah melarang wanita muslimah menikah dengan orang-orang yang musyrik, apalagi itu kafir. Karena itulah perlu kita diwaspadai model laki-laki yang suka dengan klinik-klinik, yang suka dengan berteman dengan para normal, tapi bercita-cita mendapat karomah layaknya seorang wali ataupun merawat jimat, umumnya mereka akan sangat sulit disembuhkan. Sehingga percaya dengan dukun-dukun yang punya ilmu-ilmu hitam, yang betul-betul ini merupakan kerusakan daripada agama. Bahkan karena itulah soimin soimat rahimakumullah, termasuk juga mereka yang memiliki pemahaman menyimpang seperti pengikut hal-hal aliran-aliran yang dilarang di dalam agama kita, yang menyimpang jauh dari agama Islam, dan juga ajaran-ajaran sesat lainnya. Yang kedua, tidak pernah sholat. Hati-hati para suami. Wahai para suami, sholat merupakan ibadah yang paling penting di dalam Islam. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai batas antara mukmin dan kafir. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan secara jelas di dalam hadisnya di situ, di antara batas dengan kesirikan atau kekufuran itu adalah, dengan Islam itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai perjanjian besar antara umat Islam itu sendiri. Karena itulah soimin soimat rahimakumullah, lihat sholatnya. Lihat sholat tentu bukan hanya karena banyak orang yang sholat hanya di depan kita, setelah di luar kita mereka tidak melaksanakan sholat. Maka ketika khitbah, istilah kita melamar, maka jangan tanya kepada keluarganya saja, tanyalah kepada tetangganya. Ini sering ke masjid apa enggak? Bagaimana dia sering meneriaki orang tua apa tidak? Ini juga perlu menjadi bahan daripada orang tua. Nah, oleh karena itulah dulu para sahabat, tidaklah mereka menganggap satu ibadah yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran itu selain pada sholat itu. Oleh karena itulah orang yang tidak sholat sejatinya sumber petaka di dalam rumah tangga. Karena itu hindarilah kriteria calon suami yang tidak sholat. Yang ketiga, tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang baik-baik untuk menikah dengan laki-laki penzina. Ya, orang-orang yang baik dengan penzina, dengan juga dengan wanita penzina, sehingga mereka bertaubat dari perbuatan zina tersebut. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui pergaulannya. Para calon-calon kita itu pun harus melihat dia bergaul dengan siapa, sehingga kita bisa lihat. Tetapi ketika berkenalan dengan kita kemudian dia mau bertobat dan berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut, ini langkah positif untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Yang keempat, berpenghasilan haram. Ini yang paling berat. Hidup ini sebab berkecupan adalah dambaan setiap wanita, dengan segala fasilitas yang lengkap, memudahkan dirinya untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun semua itu adalah standar dunia. Nah, ini standar dunia, standar yang hanya kembali kepada kebahagiaan lahiriah, yang tentu saja itu bukan sahabat rahimakumullah, bukan segala-galanya. Konsekuensi menikah dengan laki-laki berpenghasilan haram berarti siap untuk makan harta haram hasil pekerjaan suami itu sendiri, rela untuk bahagia dengan hal yang haram. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang kita, karena begitu dengan penghasilan yang haram tumbuh semua yang haram pada diri kita. Ini yang harus kita jauhi. Ya, berpikirlah 1000 kali untuk memilih calon suami yang terus berkutat pada hal-hal yang diharamkan, baik riba,
proyek-proyek haram, perusahaan-perusahaan yang membawa barang haram dan lain sebagainya. Nah, itu akan membawa kemelatan. Yang kelima ini, Masya Allah, yang selalu menjadi perdebatan para ulama, merokok. Ya, selain itu merugikan kesehatan, ya juga dapat sebagian besar wanita ada yang ilfil, yang seperti itu. Ya, sekalipun ini perbedaan pendapat ulama antara haram dengan mubah, wallahu alam bissawab, pada kita semuanya. Ya, sebaik-baiknya semua hal yang sifat haram tersebut kita cegah dengan sejauh-jauhnya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita agar benar-benar berhati-hati dalam hal yang telah kami sampaikan tadi. Sehingga apa yang ditanyakan oleh penanya ya tentang bagaimana memilih calon suami dan lain sebagainya. Ya, dalam hal membangun rumah tangga ini sangat penting. Semoga dengan puasa ini ya bagi kita yang sudah menikah kemudian memiliki suami yang keras akhlaknya, semoga bisa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jangan lupa kesabaran istri dan seluruh keluarga akan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, maka kembalikan semua kepada Allah, karena Allah lah yang mampu merubah, membolak-balikkan hati hambanya. Jangan anggap enteng dari setiap apa yang telah terjadi saat ini, dan jangan pula berpangku tangan dan kemudian pasrah tidak berusaha. Doa di 10 terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan doa-doa kita akan menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada perubahan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Insya Allah, semoga Allah menerima doa-doa kita dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bisa membangun rumah tangga di dunia selamat, sampai di akhirat kita berjumpa kembali dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang-orang tua kita, dengan insya Allah. Jamaah rahimakumullah, demikian ceramah singkat tausiah Ramadan pada sore hari ini. Semoga membawa keberkahan dan keselamatan serta manfaat bagi kita sebagai upaya untuk merubah diri menjadi yang terbaik di dunia wal akhirah. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.